Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 27 Juni 2022-nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan dibikin tertawa oleh ulahnya Nana sama Dewa. Untuk episode selanjutnya di sini terlihat di rumahnya si Kate Kelvin, dia yang lagi mendesak kepada si Alia Seattle, suruh dia terus-terusan supaya Panopal dia mengakui dia sebagai anak kandungnya, karena si Kate Kelvin sama Mbak Ika dia pengen kecipratan warisan dari Panopal. Lalu si Alia Seattle dia ngomong kepada si Kate Kelvin, saya akan berhenti dulu untuk supaya Panopal bisa mengakui saya sebagai anak kandungnya. Saya mendingan pergi dari rumah ini untuk refreshing, kata si Alia Seattle sambil dia juga pergi dari rumah si Kate Kelvin. Lalu di sisi lain Nana sama Suketi juga dia yang ada di taksi online, dia juga mau pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Singkat cerita sampailah ke depan supermarket dan taksi itu juga di sini dia juga langsung berhenti. Tapi dengan naas pas Suketi dia membukakan pintu. Di sini di belakang ada sebuah motor yang melaju kencang, mungkin ini sengaja ulahnya preman itu. Lalu motor ini juga dia menabrak pintu mobil taksi itu sampai dia juga langsung nyuksruk di dekatnya Suketi. Lalu preman itu juga yang membawa motor sudah nyuksruk di dekatnya Suketi, dia juga sangat kesakitan dan memang itu sengaja ulahnya dia. Dia juga langsung bangun dan memarahin Suketi. Terjadilah di sini cekcok antara preman ini sama Suketi, dan Suketi juga dia ngelawan ke preman ini. Kalau kamu masih menyalahin saya, mendingan kita ke kantor polisi aja, kata Suketi kepada preman itu. Lalu gak lama kemudian di sini supir taksi juga dia turun dan dia juga marah ke preman itu. Pokoknya kamu harus ganti mobil saya, gara-gara kamu mobil saya rusak, kata supir taksi itu. Lalu di sini Suketi juga dia ngomong lagi kepada preman ini, ayo kita ke kantor polisi, kata Mbak Suketi kepada preman ini. Kenapa kamu membawa polisi, kata preman ini kepada Suketi. Gak lama kemudian datanglah temannya preman ini. Lalu preman ini juga dia menunjuk kepada Suketi sama supir taksi, pokoknya kamu harus mengganti motor teman saya yang rusak ini, kalau enggak saya bakar taksi ini, kata temannya preman ini. Lalu preman yang satunya dia ngomong ke preman temannya di sini, udahlah mas bakar aja taksi ini, kata preman yang satunya. Lalu Nana juga di sini turun dan singkat cerita Nana, Suketi sama supir taksi juga diseret ke jauh dari mobil itu. Dan gak lama kemudian di sisi lain si Alia Seattle juga sampailah ke tempat itu. Pas sampai ke tempat itu dia juga sangat kaget melihat Nana sama junior Suketi dia yang lagi digangguin oleh preman. Lalu di sini tadinya si Alia Seattle juga dia tidak akan membantu Nana karena percuma membantu Nana karena Panopal dia tidak mau percaya terus kepada dirinya. Lalu di sisi lain gak lama kemudian Panopal juga sampai ke tempat itu, dia langsung turun karena melihat ada si Alia Seattle. Lalu dalam batinnya Panopal, pasti si Alia itu mau bikin ulah lagi kepada Nana gara-gara kemarin, kata Panopal ke dalam batinnya. Lalu Panopal juga langsung akan menghampiri si Alia Seattle. Lalu di sisi lain di sini preman yang sudah menaburkan bensin di mobil taksi itu langsung dia juga melemparkan api ke mobil itu, dan mobil itu juga langsung meledak karena dibakar oleh preman itu. Lalu terlihat di sisi lain si Alia Seattle yang akan menghampiri Nana sama Junior, dan di sini juga Panopal juga yang akan menghampiri si Alia Seattle. Di sini mereka juga terpental karena ledakan mobil taksi itu yang dibakar oleh preman. Lalu Nana juga di sini dia juga mental dari dekat mobil taksi yang dibakar itu. Untung di sini Nana juga dia masih sigap, dia juga masih menggendong Junior. Lalu Nana juga di sini kesakitan. Lalu di sisi lain si Alia Seattle yang dia juga bangun lagi karena melihat Junior sama Nana, dia juga langsung mengambil kain yang ada di depan dirinya. Dia juga memburu Junior dan Nana yang ada di dekat taksi itu. Lalu sampailah ke dekat Nana di sini. Terlihat Nana juga dia juga ngomong kepada si Alia Seattle, kamu tolong saya Alia, bawa Junior cepat-cepat ke rumah sakit, takut Junior kenapa-napa, kata Nana kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga langsung dia juga
menggendong Junior dibawa dari tempat itu. Tapi di sisi lain, Pak Nopal yang dia bangun melihat si Alia si Atil mau membawa Junior, dia juga sangat kaget. Dia juga sangat marah kepada si Alia si Atil bahwa dia akan menculik lagi Junior. Lalu Pak Nopal juga langsung mengejar si Alia si Atil. Lalu di sini Nana juga terbangun, dia juga langsung menyusul si Alia yang gara-gara rebutan Junior sama Pak Nopal, dia juga mau jatuh di jembatan itu. Lalu di sini terlihat si Alia si Atil yang lagi menggendong Junior juga. Gak lama kemudian Nana juga langsung pergi ke sana dan Pak Fajar sama Pak Nopal juga dia menolong si Alia si Atil. Singkat cerita di sini juga Nana juga dibawa ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit Nana sudah sehat kembali. Dia ngomong masih penasaran dengan omongannya Pak Nopal waktu itu. Lalu Nana juga di sini dia juga sangat kaget karena Pak Nopal sekarang dia membongkar semuanya dan Dewa juga mengatakan semuanya kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kalau saya anaknya Pak Nopal berarti si Alia si Atil itu adalah kakak kandung saya, kata Nana. Lalu Pak Nopal juga dia menjawab, iya nah itu benar, kata Pak Nopal. Lalu di sisi lain di luar di ruang rawatnya Nana di sini si Alia si Atil dia sangat kaget karena Pak Nopal dan Dewa dia sudah mengatakan semuanya kepada Nana. Lalu dia juga mau pergi dari rumah sakit, tapi Pak Fajar yang melihatin dari tadi si Alia si Atil dia juga mengejar si Alia. Tapi di sini si Alia ngomong kepada Pak Fajar, saya tidak butuh pengakuan siapapun termasuk kamu Fajar, kata si Alia kepada Pak Fajar. Lalu singkat cerita Nana juga keluar dari rumah sakit dan pas dia keluar dari rumah sakit itu dia juga langsung mau menengok Ratu. Tiba-tiba ketemu sama para buana sambil dia juga membawa dua cewek. Ini perempuan ini untuk menjadi pacar pura-pura kamu, kata para buana kepada Dewa. Lalu perempuan ini juga yang dua dia menghampiri Dewa. Di sini Nana juga dia cuma melihatin aja dan di sini Dewa ngomong kepada para buana dan perempuan ini, saya tidak sudi untuk mengenalkan perempuan lain kepada Nana selain kamu nak, kata Dewa kepada Nana. Dan di sini juga Dewa juga ngomong lagi kepada para buana, pokoknya saya tidak sudi untuk mengenalkan perempuan siapapun selain Nana yang mau dikenalkan kepada Neratu, kata Dewa kepada para buana. Di sini juga Nana juga sangat kaget dan sangat senang dan bahagia suaminya dia masih mempertahankan rumah tangganya. Lalu singkat cerita keesok harinya Dewa juga membawa Nana ke butik. Pas di sini Dewa juga sangat kaget dan sangat terkagum-kagum kepada Nana karena Nana di sini nyamar untuk menjadi perempuan lain untuk supaya Neratu tidak kenal sama Nana. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu yakin beda dan cantik nah, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Dewa sama Nana juga akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Neratu karena Nana sudah menyamar jadi orang lain. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 27 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo ganti soedat karena Mimin atas mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.